Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Nyanyian itu penting sekali dalam kehidupan ini, karena seorang yang sudah tidak bisa bernyanyi adalah seorang yang sebenarnya sudah kehilangan kehidupan yang sebenarnya, karena nyanyian itu justru bisa mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan ini. Hanya tinggal sebenarnya nyanyian apa yang kita nyanyikan. Ada banyak orang bernyanyi nyanyian kesedihan. Ada banyak orang bernyanyi nyanyian keputusasaan. Ada banyak orang nyanyian kebingungan yang dia nyanyikan. Tetapi bagi kita yang percaya, yang kita nyanyikan adalah nyanyian pengharapan. Nyanyian yang kita nyanyikan adalah nyanyian sukacita. Nyanyian yang kita nyanyikan adalah nyanyian ucapan syukur, karena Allah kita yang luar biasa. Tahukah saudara, sebetulnya sungut-sungut juga merupakan nyanyian. Tetapi nyanyian keputusasaan, nyanyian kekecewaan. Nah, di dalam keluarga kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, nyanyian apa yang sebetulnya kita nyanyikan? Apakah nyanyian amarah? Karena sebenarnya amarah juga adalah nyanyian. Karena nyanyian adalah kata-kata yang dinyanyikan dengan nada, itu adalah nyanyian. Sehingga ketika seorang marah, dia sebetulnya sedang menyanyi. Tetapi nyanyian kebencian, nyanyian kekecewaan, nyanyian keputusasaan. Ketika seorang bersungut-sungut, dia sebetulnya juga sedang bernyanyi. Tetapi nyanyian keputusasaan tentang kehidupan ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, di tengah tantangan, di tengah masalah, jangan sampai kita nyanyikan nyanyian amarah. Jangan sampai kita nyanyikan nyanyian kebencian. Jangan sampai kita nyanyikan nyanyian keputusasaan dan persungutan. Tetapi biarlah nyanyian kita tentang nyanyian pengharapan, nyanyian tentang sukacita, nyanyian tentang kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena dalam hidup ini ada saatnya kita menghadapi masa-masa yang begitu sukar, di mana ada banyak orang yang sudah tidak bisa berdoa lagi. Tetapi di tengah situasi seperti itu, bukankah kita masih bisa menyanyi memuji Tuhan, bercerita bahwa Dia Allah yang baik, yang tetap tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, tangannya menopang kita dan memberi kemenangan tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang nyanyian baru. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, pertanyaan kita sebetulnya sederhana, apa itu sebenarnya nyanyian baru? Apakah lagu-lagu lama kita tinggalkan dan kita menyanyikan nyanyian lagu-lagu baru? Loh, ada benarnya juga bahwa di akhir zaman Allah akan memberikan banyak lagu kepada orang-orang percaya sehingga dinyanyikan lagu-lagu baru. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lagu baru bukan sekedar hanya lagu yang baru diciptakannya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lagu baru itu juga berarti lagu yang dinyanyikan dengan suasana yang baru, lagu yang dinyanyikan dengan hati yang baru, hidup yang baru. Itulah nyanyian baru yang sebenarnya. Apa artinya? Nyanyiannya dikarang baru, tetapi yang menyanyi tetap hati yang berdosa, tetap hidup yang setengah-setengah buat Tuhan, tetap hidup yang tidak dekat kepada Tuhan. Maka walaupun itu nyanyian baru, tetapi nyanyian itu tidak dinyanyikan dengan hati yang baru. Nah, di dalam Wahyu pasal 14, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Wahyu 14 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ini berbicara tentang salah satu hal yang akan terjadi di akhir zaman adalah munculnya banyak orang-orang percaya yang akan menyanyikan nyanyian baru. Wahyu 14 ayat yang pertama,
Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar satu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memati kecapinya. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini jelas Alkitab gambarkan bahwa di akhir zaman ada satu fenomena luar biasa yang akan terjadi, yaitu orang-orang percaya mulai menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bahkan jelas di sini di ayat yang kedua dikatakan, aku mendengar satu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memati kecapinya. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Bahkan di sini dijelaskan pada ayat yang ketiga, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Nah, pertanyaannya, apa nyanyian baru ini? Yang pertama, nyanyian baru adalah nyanyian yang tidak dinyanyikan dengan mulut, tetapi dengan segenap hati. Artinya begini, nyanyian baru adalah nyanyian yang tidak dinyanyikan hanya dengan mulut, tetapi dinyanyikan dengan segenap kehidupan. Makanya sudah lihat pada ayat yang keempat dikatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini di gereja menyanyikan nyanyian pujian. Itu baik. Gerakan-gerakan pujian, penyembahan melanda gereja-gereja Tuhan, itu luar biasa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang menyanyi hanya dengan mulut. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Alkitab sedang mau gambarkan adalah bahwa di akhir zaman ada banyak orang menyanyi dengan segenap hatinya, dengan segenap hidupnya, dengan segala perubahan karakternya, dengan perubahan sifat-sifat kehidupannya, sehingga hidup yang benar itu menjadi nyanyian yang luar biasa. Orang memandang hidupnya dan berkata, sungguh dari hidupnya lahir pujian kepada Allah. Orang melihat hidup mereka dan sungguh mengakui bahwa di dalam kehidupan mereka ada Yesus Kristus Tuhan dan Raja yang telah mengubahkan segala sesuatu. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau mengingatkan, sudah saatnya kita bernyanyi bukan hanya dengan mulut. Baik menyanyi dengan mulut, jangan salah mengerti. Bukan berarti bahwa kita gak boleh lagi hanya sekedar menyanyi-nyanyi. Bukan, kita tetap harus memuji-muji Tuhan dengan mulut kita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, mulut yang menyanyi tanpa hidup yang berubah, tanpa hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, tanpa hidup yang bertobat, tanpa hidup yang sesuai dengan firman Allah, maka nyanyian itu hanya merupakan nyanyian kemunafikan. Nyanyian itu hanya merupakan nyanyian kepalsuan. Nyanyian itu hanya menjadi nyanyian kosong belaka. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang yang bernyanyi dengan segenap hidupnya, karena hidupnya bersih, karena hidupnya benar, karena hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya seturut kehendak Allah. Maka hidupnya itu sendiri merupakan nyanyian, sehingga cara dia mengambil keputusan, cara dia menghadapi masa-masa sukar, bahkan cara saat-saat dia mengalami tekanan dalam kehidupannya, semuanya merupakan nyanyian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Berarti sekali lagi saya ulangi, apa itu nyanyian baru? Nyanyian yang tidak dinyanyikan hanya dengan mulut, tetapi nyanyian yang dinyanyikan dengan segenap kehidupannya. Yang kedua, apa itu nyanyian baru? Ayat yang ketiga bilang begini. Ayat yang ketiga bilang mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan
hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah, perhatikan baik, ditebus dari bumi itu. Berarti yang kedua, nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan sebagai bentuk kesaksian dari pengalaman pribadi dengan Allah, sebagai bentuk kesaksian karena kita merasakan pengalaman pribadi dengan Allah, karena kita merasakan zaman Tuhan yang luar biasa, karena kita merasakan penebusan yang Kristus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Itu sebabnya lahir nyanyian dari hati kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang menyanyi karena dia hafal lagunya, ada banyak orang menyanyi karena buku-buku mencatat tentang nyanyian itu. Tetapi kita menyanyikan nyanyian baru karena kita mengalami cinta Tuhan, kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kalaupun kita mengalami masalah, kalaupun kita di tengah tantangan, kita tetap dapat menyembah Tuhan karena kita tahu tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Saudara, apa artinya engkau merenung? Apa artinya engkau kecewa? Apa artinya engkau menangisi masalahmu? Itu semua tidak dapat menyelesaikan masalah saudara. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu engkau mulai menyembah Tuhan, mulai menyanyi karena mengingat, ya Tuhan, tetap Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, tetap Tuhan tidak pernah mengecewakan aku, maka saya percaya itu akan menguatkan iman kita untuk berjalan terus dan merebut kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, yang terakhir, apa itu nyanyian baru? Nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan sebagai ucapan syukur dan penghormatan kepada Allah. Pada ayat yang pertama dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang yang di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Berarti nyanyian itu adalah nyanyian syukur, nyanyian itu adalah nyanyian penghormatan. Karena apa? Karena kita melihat sungguh dia dahsyat dan perkasa. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tantangan boleh ada, tetapi dia anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, lebih besar dari segala perkara. Itu sebabnya waktu kita lihat masalah, kita tetap dapat bersyukur. Di tengah persoalan, kita tetap dapat menyanyikan pujian buat Tuhan, karena kita tahu dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar biasa. Dan sebagai ucapan syukur bahwa banyak perkara dia telah kerjakan dalam hidup kita, sebagai ucapan syukur bahwa dia telah mencurahkan darahnya buat kita, sebagai ucapan syukur bahwa kita sudah diangkat dari kegelapan dibawa pada terang yang ajaib, kita menyanyi. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan bukan hanya dengan mulut, tapi dengan segenap kehidupan. Nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan sebagai bentuk kesaksian dari pengalaman pribadi dengan Allah. Dan ketiga, nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan sebagai ucapan syukur dan penghormatan kita kepada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat. Secara khusus Tuhan, mereka yang hari-hari ini sedang khawatir, kecewa, tertekan, hilang nyanyian dalam kehidupan mereka, bahkan nyanyian keputusasaan, nyanyian kematian, nyanyian kekecewaan, nyanyian kebencian yang selalu ada di lidah bibir mulut mereka. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mulai hari ini ada nyanyian baru tentang kasih kuasa mujizat yang Tuhan kerjakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan hiburkan, dan juga yang dalam ketertekanan Tuhan bangkitkan iman mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus mengasihi kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang terbaik selalu dia sediakan buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.